لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين والصلاة الله وسلامه على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه نبينا ورسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ورحمة الله وبركاته للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah di matang Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Lamongan rahimakumullah. Senang rasanya bisa sakit silaturahmi di Masjid Al-Azhar, ketemu kalian panjenengan sedaya. Senang rasanya bisa sama-sama dalam satu majelis setelah kita bersama-sama sholat berjamaah maghrib. Sebelumnya saya minta maaf kepada para bapak kiai, para asatid, para masyayikh Masjid Al-Azhar, begitu juga kepada ketua takmir dan staf Masjid Al-Azhar. Mugi silaturahmi kita dalam bentuk kajian menika mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ilmu yang nanti bisa kita bawa dan tentunya yang paling penting adalah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah rahimakumullah, lumayan kathah nggih. Kinten-kinten pinten jamaah niki? 50? Lebih nggih. Nggih, kinten-kinten 50 60 lah kali jamaah. Ibu-ibu nggih. Alhamdulillah wa syukurillah, biasane kajian-kajian utawi taklim menika kathah ibu-ibu ingkang dugi. Tapi ten Masjid Al-Azhar benten. Kadose kata bapak-bapak ingkang dugi menika. Masyaallah niki luar biasa. Nyelisihi kebiasaan, karena biasanya ibu-ibu yang paling rame. Jamaah rahimakumullah, nalikane setiap kajian dimanapun berada, kula tansah inget dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Imam At-Tirmidzi. Insyaallah nggih panjenenganipun sampun hafal. Insyaallah. Idza marartum birriyadil jannah farta'u. Qala ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Khilaqul dzikr. Qala khilaqul dzikr ay khilaqul ilm. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh kepada para sahabat, wahai para sahabat, idza marartum, jikalau kalian melewati birriyadil jannah, taman surga, taman-taman surga. Bukan taman surga, tapi taman-taman surga, raudhah riyadh.
Riyadul Jannah, riyad jamak dari raudhah, taman-taman surga. Farta'u, perintahnya Nabi, kalau kita melewati taman surga, kita diperintahkan untuk berbahagia, senang. Mesti ini lah ngoten nggih. Nalikane ketemu taman surga, raosipun mana wis ora usah aduh wonten surga ini. Jenengan lewat ketemu taman ngoten mawon rasanya mana pripun? Ijo nggih, adem nggih, apa meneh tamane akeh kembangi. Sukete ijo royo-royo, ana kolami, ana suarane kricik-kricik banyune, ana iwake, hawane seger 20 derajat atau 15 derajat. Raose marem nggih, nyaman nggih. Niku taman donya. Nah niki terus Rasulullah Riyadul Jannah, taman surga. Kalau Anda melewati taman-taman surga, maka bersenanglah, berbahagialah. Maksudnya apa? Rasulullah SAW mengucapkan berbahagialah, bersenanglah. Nggih nalikane kita melewati taman tersebut, keranten ngeraos seneng, nggih mestine awake dhewe mandek sedilu, melebet teng taman menika, menikmati keindahan, kesejukan, kenikmatan wonten ing taman menika. Lah ngoten nggih. Umume mestine ngoten. Qila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Para sahabat kaget. Ya Rasul, apa yang jenengan maksud? Napa ingkang jenengan maksud riyadul jannah di dunia menika? Napa pun wonten riyadul jannah di dunia? Qala Nabi SAW menjawab, khilaqul dzikr ay khilaqul ilm. Majlis-majlis kelompok-kelompok zikir atau kelompok-kelompok atau majlis-majlis ilmu dimanapun tempatnya berada. Kalau memang di situ disampaikan ayatullah, ayat-ayat Allah, wa hikmatun nabi, hikmah nabi atau sunnah Nabi SAW, maka dia termasuk riyadul jannah. Nopo malih tempat menika masjid Baitullah, wis dobel-dobel fadilahnya. Ya riyadul jannah, ya Baitullah, ya aqdasul makan, tempat yang paling suci. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, kahanan ngoten menika nek boten iman ingkang menjawab angel para jamaah. Menika niku bahasan-bahasan iman, boten bahasan otak, boten bahasan akal, tapi bahasan iman. Ni imane seger waras, sehat wal afiat, boten wonten penyakit babar blas, insyaallah dugi wonten pengumuman. Mantun maghrib biasanya waro-waro nggih. Apa malih samangke wonten flyer, wonten stiker, wonten wis grup dan macam-macam. Diumumkan hari Ahad ada pengajian. Ngoten. Apa malih ustaze saking Surabaya, ngoten nggih. Tinggale ten Surabaya, asline nggih Lamongan para jamaah. Lamongan ler mriku Paciran, beruntung Paciran mriku. Nek imane sehat, insyaallah dugi. Tapi nek kilo kita hitung, kita utung sak mangke menika. Nggih, kinten-kinten berapa persen nggih saking penduduk Kota Lamongan? 0, sekian persen gitu. Cobi bayangkan jamaah, Munawi Masjid Al-Azhar melalui Ustadz Suwito ngumumaken ten ngene speaker. Wis ora usah gawe surat, ora usah gawe flyer, ora usah gawe apa-apa, cukup speaker saja. Masjid Al-Azhar mengumumkan bagi siapa saja penduduk Kota Lamongan, silahkan hari Ahad habis maghrib akan ada pembagian amplop 1.000 kakian jamaah nggih, wis 50 nawange. 50.000. Monggo bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, semua boleh, nggak ada, nggak terbatas. Amplopnya nggak terbatas. Jamaah,
Saat diringi maghrib bek masjid napa mboten? Halo. Bek napa mboten Masjid Al Azhar? Ustaz Weto umumkan sekarang, Pak. Mesti bek. Mesti bek. Kakek, nenek, ibu, bapak, anak, cucu, cicit dugi sedaya. Karena menapa urusane kali duit. Padahal cuma 50.000. Tapi ini wis urusan akhirat, urusan kajian taklim kados menika. Masya Allah. Pol angel. Angel nggih. Angel. Niku urusan iman, bahasan iman. Nah niku duduhaken nek imane awake dhewe atau masyarakat mayoritas kaum muslimin sakmaki niku bener-bener sampun leres kados napa ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken bilih salah satu bagian alamatus saah tanda-tanda hari kiamat itu adalah kaum muslimin namanya kejangkit penyakit yang namanya al-wahn. Insyaallah sambung sumerep sedaya ini. Napa qalam wa ma al-wahn ya Rasulullah? Apa al-wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini wis urusan dunia, klik nyaute cepet. Set sinyalnya kuat banget. Baterai ini full sinyalnya kuat, tapi ini urusan akhirat mindrip. Ngoten nggih. Nah, jemaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah Masjid Al Azhar saged mengadakan kajian-kajian rutin lan mugi tetap istiqomah bila perlu bisa ditambah keranten jamaah rahimakumullah. Al imanu yazid, ilman yazid itu adalah dengan bil ilm. Ada yang mengatakan bil ibadah, dengan ibadah. Ibadahnya bisa bertambah dengan apa? Dengan ilm. Kalau ilmunya nggak bertambah, ibadahnya nggak bertambah. Dan beda jamaah ahlul ibadah dengan ahlul ilmi itu beda. Beda. Suatu saat wonten setan medal saking masjid. Medal saking masjid. Selumun medal. Ketemu kali rincangnya. Dan ratusan ketemu. Hei bro, bahasa kita nggih. Bro, saka ndi? Saka masjid. Kenapa? Godho wong salat. Loh, iso ah? Iso. Jare sapa gak iso? Saged goda orang salat. Padahal koyo salate khusyuk, suwi. Nah, suatu saat keluar lagi setan lari dari masjid, keluar lari ke birit-birit. Belum sampai masjid, belum masuk masjid, baru mau masuk dia langsung lari. Ketemu kali rincangi pun, bro, ono apa kok melayu? Wedi. Gini setan yang sama dengan setan yang menggoda orang yang sholat di masjid. Kemudian dia waktu mau masuk masjid lagi, kemudian dia keluar lari. Ditanya sama bronya. Jawabannya apa? Saya takut. Dengan siapa? Ada orang yang tidur di masjid. Ayo. Takut sama orang tidur di masjid. Tapi ora wedi karo wong salat ten ngene Mas, masjid. Tapi wedi kali tiyang ingkang tilem ten ngene masjid. Apa kok wedi karo wong turu? Wong salat iso awakmu godho. Iya. Kalau yang kemarin sholatnya itu tanpa ilmu, wis sholat ngono ae. Ilmu diniyahnya kurang, sehingga gampang ditalbisnya itu gampang, mudah dibisi titik ngono wis gampang. Iya, kenapa? Karena ketika sholat orang tidak paham apa yang dia baca, dia nggak memahami apa yang dia baca dari Al-Fatihah sampai At-Tahiyat, gak fokus dengan bacaannya. Wis gak fokus, kemudian gak ngerti arti ini, ya karena kita tahu artinya, memahami, kemudian kita bisa fokus. Nah ini gak bisa. Apa sholatnya? Ya geraknya saja. Walaupun kelihatannya lama, mudah digoda. Karena ilmunya gak ada. Bahkan mungkin yang makruh dalam sholat
dia nggak tahu mungkin. Apa saja yang dimakruhkan dalam sholat mungkin dia nggak tahu. Tapi ini orang berilmu, bro. Dia tidur itu bukan karena tidur sengaja turu nang masjid memang golek turu nyaman, AC-ne adem. Bukan. Dia capek habis belajar. Dia capek habis taklim. Dia ketiduran. Nah, menika nggih ngingetaken kula dumateng sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Imam Ibnu Majah wa al-Imam Darul Qutni min hadis Amr ibn al-As. Hadis dari Amr ibn al-As. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min khijrati. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya. Fadakhala al-masjid, kemudian masuk masjid. Masjid Nabawi karena rumah Rasulullah mepet dengan Masjid Nabawi. Masuk ke Masjid Nabawi. Fa idza huwa bi khalqataini. Kemudian ketika masuk masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan dua halaqah. Dua kelompok. Al-ula, kelompok yang pertama, yaqra'una al-Qur'ana wa yad'una Allah Ta'ala. Kelompok yang pertama lagi maos Al-Qur'an. Kelompok pertama bareng-bareng maos Al-Qur'an. Setelah maos Al-Qur'an wa yad'una Allah Ta'ala, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wal ukhra, kelompok yang kedua, kelompok yang lain, yu'allimuna wa yata'allamun, sedang melakukan kajian, sedang melakukan majlis ilmu, belajar mengajar. Ada yang mengajar, allama yu'allimu, mengajar. Ada yang ta'allama yata'allamu, ada yang belajar, sedang belajar mengajar Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, kullun ala khairin. Kedua kelompok menika berada dalam kebaikan. Haula'i yaqra'una al-Qur'ana wa yad'una Allah Ta'ala. Kelompok yang membaca Al-Qur'an, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kalau Allah menghendaki dikasih pahala bacaan Qur'annya, kalau Allah menghendaki dikabulkan doanya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, dia tidak diberi apa-apa. Tergantung dari niat ketika dia berdoa, niat dari dia membaca Al-Qur'annya. Tapi atas kehendak Allah, Allah bisa memberikan pahalanya atau tidak diberikan. Yang kedua, yu'allimuna wa yata'allamun, yang melakukan aktivitas atau kajian, belajar mengajar, menyampaikan Al-Qur'an, menjelaskan terjemahnya, menjelaskan tafsirnya, menyampaikan hadis. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa bu'istu mu'alliman. Selama ini yang kita kenal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tapi ini Rasulullah tidak, bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu fungsi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mu'alliman, sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang pengajar. Dan ini sesuai dengan yang di dalam Al-Qur'anul Karim surah Jumu'ah ayat yang kedua. Alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala ba'atsa rasulan minhum, mengutus, yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan para sahabat, yatlu 'alaihim ayatihi, menyampaikan kepada para sahabat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, wa yuzakkihim, membersihkan hati para sahabat, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. 'allama yu'allimu, menika fiilnya, zatnya, kata kerjanya, yaitu mengajar. Isim fa'ilnya, pelakunya, orang yang melakukannya namanya mu'allim. Maka Rasulullah adalah mu'allim. Rasulullah mengajarkan apa? Alkitab wal hikmah. Hikmah ay as-sunnah. Hikmah maksudnya adalah sunnah sallallahu alaihi wasallam.
yang kemudian mereka dari jahiliyahnya kemudian bisa keluar menjadi khair ummah, umat yang terbaik. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal mereka sebelumnya para sahabat orang-orang yang sangat tersesat dalam kejahiliannya, semua aspek kehidupannya jahiliyah. Maka fabu'istu mu'aliman, kelanjutannya hadis tadi, saya diutus menjadi seorang mu'alim, pengajar. Fajalasa ma'ahum, maka Rasulullah SAW memilih duduk bersama kelompok yang kedua yang sedang melakukan kajian ilmu, yang sedang melakukan belajar mengajar. Boten derek lenggah tenggene yaqra'unal qur'ana wa yad'unallah. Artinya apa? Mana yang lebih baik? Kedua-duanya baik, tapi ada yang lebih baik, yaitu kelompok yang dipilih oleh Rasul. Karena dengan takdim kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami ayat Al-Quran, tafsirnya, asbabun nuzulnya, bisa memahami hadis, asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis dan penjelasannya. Yang dengan ilmu kita bertambah, insya Allah iman kita bertambah. Yang dengan iman kita bertambah, insya Allah ibadah kita bertambah. Kalau dia ahlul ilmi plus ahlul ibadah, mesti jenenge dedemit, gendruwo, jahe langkung, pocong sak liyan-liyane wedi wis ahlul ilmu, ahlul ibadah. Ibadah mawon ora di pick up kari ilmu, ya tetap kena talbis, kena kamu. Kelantan menikah jamaah rahimakumullah, tetap semangat bermajelis ilmu. Semangat je. Berjamaah semangat je. Semangat Ustaz, tapi geger kula wis minggak. Nggih, mboten napa-napa para jamaah, geger tuwa nggih. 40 tahun ke atas semua kata sih deh. Remaja-remajane insyaallah wonten remajane piyambak nggih, majelis mriki nggih wonten forum kajian remaja piyambak. Napa dereng wonten? Nek dereng wonten iki diadakan nggih. Gak apa-apa jamaah, semakin pegel insyaallah pahalane semakin kathah. Kita ngipun ngertos ayatnya sak cilik, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ya roh, kelak kita akan menjumpainya, melihatnya, mendapatkan balasannya. Sampun bisa dereng nggih. Kula dereng mlebetan materi, ngapunten. Kenging semangat, tetap semangat bermajelis ilmu. Lan semangat untuk support keberadaan majelis ilmu. Jamaah rahimakumullah, masuk ke materi ingkang sampun disampaikan oleh Ustaz Suwito tadi, bahwa kajian malam kita adalah ujian, adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan menika niku gampange kalimat ngoten pasti. Ora mungkin ora. Jenenge ujian niku pasti. Ngoten nggih jemaah? Kok kados ragu-ragu ngeten sedaya. Jamaah, menawi wonten orang nyampaikan dumateng jenengan, Pak, gimana kehidupan jenengan, Pak? Alhamdulillah Ustaz, baik. Gak pernah ada masalah Ustaz, rezeki lancar, anak istri menyenangkan, wis enak tok pokoke Ustaz, gak wonten masalah-masalah napa-napa mboten wonten. Mas, kinten ngeten nek wonten tiyang sanjang wonten ten jenengan, napa jawaban jenengan? Kita jenengan percatus mboten? Kok ragu ngeten nggih? Menawi wonten tiyang sanjang wonten, aku ora tau kena coba blas sakjeke urip nang ngene donya. Ya kita perlu pertanyakan. Jangan-jangan sing ngomong iki obate wis entek. Ngapunten dadi kasar nggih. Jamaah rahimakumullah, mboten saged mboten ketika kita lahir kecepret teng ngene donya menika. Ketika kita hidup menghirup udara nafas, kita bernafas, jantung kita berdetak, itu sudah bagian dari ujian.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu jelas nas. Bagian dari ujian. Kita lahir di sini di dunia ini untuk diuji. Menika surat Al-Mulk nih. Surat Al-Mulk ayat yang ke-2, pojok kiri atas. Rawahu Adi Hidayat. Subhanallah, ustadz yang sangat luar biasa. Jenius, tawadhu, ilmunya bahrul ulum. Ilmunya seperti lautan yang luas. Sampun dugi mriki kontak. Tapi kayaknya 3 tahun ke depan deh kalau jenengan ngubungi sekarang. Soalnya lembaga Karangasem kemarin waktu miladnya ngubungi full. Sampai 3 tahun ke depan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau ini setiap saat sakit dengan kontak Ustaz Suwito nggih. Jamaah, wonten ayat lain yang jelas-jelas secara tegas menjelaskan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke 121 sampai 122 kalau nggak salah, insyaallah sudut kiri atas, rawahu Adi Hidayat. Hafal nggih? Hafal ya. Napa ayatipun? Hafal insyaallah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ketika mendapat kajian ayat ini luar biasa. Mantep dan hati saya. Anda dimanapun berada, kapanpun berada, berteman dengan siapa saja, pada kondisi seperti apapun, tetap ujian itu mesti ono. Boten gak ono ceritane gak ono. Jenengan kerja alasane pindah kerja wonten masalah, pindah kerja ten kerja sing anyar mesti wonten masalah. Mesti. Wala nabluwannakum. Ada 2 huruf takkid di situ ya. Lamut takkid fi awalil kalimah, di awal kata, wa nunut takkid fi akhiril kalimah, di akhir kata. Wala nabluwanna, jadi jangan dibaca wala. Kalau dibaca panjang itu menjadi nafi, artinya 180 derajat berbalik. Sungguh kami tidak. Tapi kalau lamnya pendek, wala nabluwannakum, sungguh pasti dan pasti. Nah itu makna wala nabluwannakum. Ora iso ora, mesti lan pasti kami akan uji kalian. Bi syai'in, jamaah, boten bi syai'i, boten bi, boten asyai'. Semua yang termaktub di dalam Al-Quran itu by design keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput, tidak ada cacat, sempurna. Kenapa disetting bi syai'in bukan bi syai'i? Kula ingetaken mereview murojaah yang dulu pernah di pesantren, insyaallah tahu yang namanya ma'rifah dan nakirah. Setiap kata dalam bahasa Arab isim yang tidak ada alnya itu nakirah. Nakirah itu indefinite. Bahasa Jawa nih, Inggris nih, indefinite, umum. Kalau ngangge al yang disebut dengan al ma'rifah atau al ta'rif itu spesifik, definite, khusus. Tapi lafaz di ayat ini itu menggunakan syai' bukan asyai'. Artinya apa? Semua yang melingkupi kehidupan kita di dunia ini itu bisa menjadi bagian ujian untuk kita.
Bi, harful ba yang kita kenal dengan harful jar, huruf jar, nek ono kata kemasuk kedahuluan huruf ba atau bi, maka dia menjadi majrur, harokatnya menjadi kasroh. Salah satu fungsinya adalah litasghir, untuk mengecilkan. Artinya apa? Sekecil apapun itu dan apapun bentuknya, menungso mesti kena ujian. Ngoten nggih? Termasuk niki nggih ujian niki. Sak sisih gambar kula sitok terang sitok peteng. Mboten sakit mboten jamaah. Sampean sogeh ya ujian, sampean kere ya ujian, pinter ujian, ngapunten goblok nggih ujian, ganteng ayu nggih ujian, WK nggih ujian ngoten nggih. Ngapunten. Nggih ujian, sedaya ujian. Gak ada istri, gak ada suami nggih ujian. Orang di bojo, orang di suami, orang di istri nggih ujian. Bebojoan orang di anak ujian. Duwe anak mboten ujian. Ayo, sing duwe anak iki, rumangsa ora diuji karo anake. Semua jamaah kadarnya seperti apa kena ujian, karena itu sudah nas. Sekecil apapun itu dan apapun bentuknya, pasti manusia terkena ujian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meneruskan ayatnya, dan yang ditaruh pertama adalah al-khuf, rasa takut. Sebab inti dari semua ujian itu adalah rasa takut. Semuanya kembalinya ke rasa takut. Walju, rasa takut lapar. Wa naqsum minal amwal, rasa takut hartanya berkurang, bisnisnya bangkrut, dononya entek. Ngoten nggih? Wa naqsum minal amwal wal anfus, takut kena penyakit. Jenengan ajir mboten Pak kena penyakit. Pemales anake penyakitnya ngeri-ngeri. Dan tidak hanya orang-orang di atas 50 tahun, 60 tahun, 50 tahun, yang remaja bahkan anak-anak sudah kena. Lihat dengan berita umur 10 tahun itu sudah kena diabetes jamaah. SD itu sudah gagal ginjal, SMP sudah jantungan. Termasuk penyakit fisik, penyakit psikis, psikologi, mental, banyak. Lari-lari sekarang kecil-kecil sudah melaksanakan kejahatan yang sangat luar biasa. Bahkan lari-lari kecil, SD, SMP sudah ada yang gantung diri gara-gara percintaan. Persatus mboten? Sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Takut sampai kemudian kita takut menghadap Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kemudian disebut tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyakitnya orang akhir zaman, hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Padahal mati itu tidak bisa tidak, mesti akan datang, dan datangnya tidak melihat umur, bisa bayi, bisa anak, bisa remaja, bisa dewasa, bisa orang tua, bisa kakek nenek, di mana saja, kapan saja. Jadi sakit itu meninggal itu bukan karena umur, meninggal juga bukan karena sehat, meninggal juga bukan karena sakit. Karena orang sakit banyak yang tidak meninggal, masih hidup lama. Orang yang sehat kemudian meninggal banyak, karena meninggal urusannya adalah idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah datang, baik kecil, dewasa, tua, sehat, sakit, kalau sudah datang meninggal. Jamaah rahimakumullah. Nah, penyakit takut mati inilah yang kemudian sekarang menjangkiti kaum muslimin
Sehingga, maaf ngapunten sedikit saya masukkan materi peduli Palestina. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina, Masya Allah, luar biasa dibombardir oleh Zionis Yahudi. Habis bangunannya, anak kehilangan orang tuanya, ibunya, bapaknya, saudaranya, suami kehilangan istri, anaknya, istri kehilangan suami, suami kehilangan istri. Dan berita terakhir adalah saat ini jemaah rahimakumullah, di tangan anak-anak Palestina sekarang dicatat nama mereka sendiri-sendiri. Ahmad bin Fulan atau Muhammad atau Utsman bin Fulan. Untuk apa? Ketika suatu saat bom jatuh menimpa dia, orang tahu, oh ini adalah Muhammad anaknya si Fulan, oh ini adalah Utsman anaknya si Fulan. Sudah sampai seperti itu. Dan bahayanya lagi, mayoritas kaum muslimin sekarang keep silent, diam. Dan bahkan ada yang menggembosi. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Padahal hadisnya tegas bahwa kita seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, maka seluruh anggota tubuh sakit. Kayak bisa tidur, merasa sakit, panas, kita seperti bangunan, saling menyokong, saling mendukung, saling mensepot. Dan kita, kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian, atau para ulama menjelaskan, maksud tidak beriman ini adalah kurang sempurna iman seseorang itu sampai hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi peristiwa yang ada di sana kita harus juga ikut merasakan kalau kita mengaku orang beriman. Ada yang menggembosikan, nah presidennya tidak menyerukan jihad. Ngapain kita serukan di sini untuk membantu berjihad dan lain-lain? Ya Allah ya Rabb, ada yang gembosi, oh di sana itu Syiah bukan Sunni. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Jamaah rahimakumullah, ketika rumah kita dirampok, bahkan na'udzubillah wal iyadzubillah, ketika anak kita dirampas, anak kita dibunuh, istri kita dibunuh, apakah kita nunggu presiden kita mendengarkan, hei jihad, baru melawan, baru membalas? Ya enggak perlu. Kalau kemudian rumah kita dirampok oleh perampok dan kita keluar untuk mencari bantuan, tetangga kanan kiri kita sesama muslim nggak ada yang bantu, nggak ngasih bantuan, kemudian ada tetangga kita non muslim ngasih bantuan, ini pak arit, atau ini pak pistol umpama, karena dirampok, yang merampok bawa senjata api, ini pak senjata api, kemudian kita tolak gara-gara, oh maaf ya saya tolak karena anda non muslim, apa begitu? Ya enggak. Dan dia nggak menyuruh saya kasih bantuan anda, kemudian anda masuk Kristen umpama. Kalau seperti itu kita bisa menolak, tapi saya kasih bantuan anda, ini senjata, lawan itu penjahat, kita terima, kita lawan itu perampok. Jamaah rahimakumullah, paling tidak kita siarkan perlawanan ini. Paling tidak kalau kita tidak bisa memberikan jasad kita atau amwal kita, harta kita juga tidak bisa, jangan sampai lupa di dalam doa kita, di lisan kita, kita angkat lafaz-lafaz naik ke atas langit, dibawa angin biar ke Palestina untuk mendoakan supaya saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan, ketabahan iman, dan yang terakhir diberikan kemenangan. Walaupun dalam fikih jihad, dalam fikih peperangan Islam, jamaah rahimakumullah, kita tidak pernah yang namanya kalah. Nggak ada kamu kalah dalam Islam. Sebab kalaupun kita meninggal, terbunuh oleh musuh kita, kita syahid, dan pahalanya syahid luar biasa.
Kita menang, laqad faza fawzan adzima. Taat kepada Allah dan Rasulnya, membela saudara-saudara kita, membela agama Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima, mendapatkan surganya Allah azza wa jalla. Kalaupun kita bisa mengalahkan mereka, berarti tegaklah dinullah di atas muka bumi ini. Jadi enggak ada kamus namanya kalah. Jamaah rahimakumullah, itu adalah cobaan yang sangat luar biasa saudara-saudara kita di sana. Rasa takut semua jadi satu di sana itu. Tapi walaupun begitu, mereka bisa bisa menghandle, bisa membentengi rasa takut itu dengan tetap melakukan perlawanan, dan tetap setiap ada saudara, ada familinya yang meninggal, dia selalu berlari ke orang-orang sekitarnya. Saksikan suami saya meninggal, saksikan dia adalah orang soleh, dan bangga. Dan bahkan kita juga lihat ketika ada seorang muslim rumahnya habis, dia masih bisa tersenyum. Jamaah itu luar biasa, tempaan yang sangat, jiwa yang sangat luar biasa. Kita mungkin tidak akan sanggup seperti itu. Dan itu yang disebut as-sabru, benar-benar sabar menerima apa yang menjadi takdir Allah, kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan yang namanya sabar itu, jemaah rahimakumullah, adalah fidaf'ah al-ula, ketika peristiwa pertama itu terjadi. Jadi bukan sabar karena kepeksa piye maneh, bukan, tapi yang namanya sabar yang mendapat pahala yang besar, mendapat sholawat Allah azza wa jalla, mendapatkan rahmatnya Allah azza wa jalla, itu adalah fidaf'ah ula. Kita ketimpa musibah, pada saat itu juga kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jemaah, mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang sedikit dari kajian kita. Dengan tambahnya ilmu, insya Allah tambah iman kita. Dengan tambah iman kita, mudah-mudahan ibadah kita bisa menjadi lebih banyak. Samonje, nampak masih lanjut Ustaz? Mumpung di Riyadul Jannah Ustaz, masa keluar? Ngoten nggih. Eman lagi kan? Kan Riyadul Jannah niki nggih. Terus kadung mlebu taman surga ya. Sisan sampai jam 8 jam 9. Ngoten nggih. Siap mboten? Halo, siap mboten? Jenengan siap, kula sing mboten siap jemaah. Mboten keranten wonten isa niki kula langsung kedah balik ten Surabaya malih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.